Terima kasih Anda masih bersama Laporan Pemilu. Sebagai wujud nyata, kader Partai Gerindra Virgandi Prayudantoro membagikan susu gratis kepada warga Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Pembagian susu gratis di Kota Tangerang Selatan, Banten yang dilakukan kader Partai Gerindra Virgandi Prayudantoro ini sejalan dengan program yang tertuang di dalam Asta Cita Prabowo Gibran. Virgandi mengatakan program Asta Cita terlihat jelas komitmen Prabowo Gibran untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemberian makan siang dan susu gratis kepada para pelajar di Indonesia. Kita juga mengadakan pembagian susu untuk warga sekitar, khususnya untuk anak-anak dan juga ibu-ibu atau warga sekitar yang ada. Nah, kita mengetahui bahwa kegiatan kali ini merupakan salah satu dari program atau visi misi yang ada dari Pak Prabowo. Bagaimana kita menggunakan susu gratis itu sebagai stimulan untuk awal kita mengatasi stunting di Indonesia untuk mewujudkan Indonesia emas di 2024 mendatang. Seperti diketahui, program makan siang dan susu gratis Prabowo Gibran nantinya akan menyasar kepada pelajar siswa, SD, SMP, SMA, dan pesantren. Program ini juga menargetkan lebih 80 juta penerima manfaat dengan cakupan 100% pada tahun 2029. Demikian laporan Apriansyah, Yudis Aldani, Garuda TV. Program makan siang dan susu gratis di sekolah menjadi salah satu program utama pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Program ini diharapkan mendongkrak kualitas gizi anak sekolah, memperbaiki kualitas sumber daya manusia, hingga menggerakkan ekonomi nasional. Kami akan membahasnya bersama kader Partai Gerindra yang juga merupakan seorang caleg dari DPRD Tangerang Selatan, Mas Virgandi Prayudantoro. Selamat sore, Mas Gandi. Selamat sore, Mbak. Waduh. Iya, Mas Gandi, ini memang yang paling serius ya dilihat dari program di nomor urut 2 adalah program makan siang gratis. Betul. Dan juga susu. Nah, Mas Virgandi, kenapa sih agak berbeda nih dengan dua calon lainnya? Kenapa pasangan nomor urut 2 dan juga Mas Virgandi sebagai bagian dari kader partai dan juga bagian dari nomor urut 2 mendukung program ini dan melaksanakan program ini? Ya, jadi salah satu yang memang telah dilakukan dalam visi misi Asta Cita yang ada dilakukan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa program ada 8 program cepat yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran di 2024-2029 mendatang. Salah satunya itu mencakup terkait makan siang gratis dan juga susu gratis untuk anak-anak sekolah di sekolah dasar swasta maupun dari pesantren. Jadi itu merupakan salah satu dari 8 program cepat yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran di 2024 mendatang. Nah, jadi di hari pertama kampanye terbuka, kita mendapat instruksi secara seluruhnya kader dari Partai Gerindra khususnya itu menyapa masyarakat untuk mensosialisasikan visi misi ataupun program-program yang ada oleh Pak Prabowo Gibran ke depannya. Nah, ini yang telah kita lakukan dari Sabang sampai Merauke, kita turun ke masyarakat, kita sampaikan, sosialisasikan terkait kepentingan atau bagaimana dengan makan siang gratis, susu itu bisa mengatasi stunting di Indonesia ke depannya. Nah, memang kalau untuk makan gratis itu, Mbak Eli, memang sudah ada 79 negara yang sudah melakukan ini. Dan ini ditangkap oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk bisa dilakukan di Indonesia di 2024 mendatang. Karena
saat Pak Prabowo juga menjabat di tentara, dia sudah melakukan program ini ke pasukan-pasukannya, membagi minum susu gratis, minum susu untuk para prajurit dan juga makan siang. Kalau makan siang memang sudah ada, tapi di situ membuat daya tahan dan ininya menjadi lebih kuat lagi. Nah, ini salah satu solusi untuk mengatasi stunting yang cukup tinggi di Indonesia saat ini, Mbak. Oke, jadi Mas Gandhi, jadi ini tuh nggak sekedar untuk anak miskin atau anak yang kurang mampu kan. Jadi betul-betul program ini diberikan kepada seluruh anak Indonesia. Betul. Dari sekolah manapun gitu ya. Iya. Baik mampu ataupun yang tidak mampu gitu kan. Betul, betul. Itu memang salah satu program yang sudah dicanangkan oleh Prabowo Gibran untuk masa depan anak-anak generasi muda untuk mewujudkan Indonesia emas nanti di 2045 mendatang, Mbak. Itu salah satu dari banyak gagasan, visi misi dari Pak Prabowo Gibran ke depannya. Itu yang menurut saya sih salah satunya tuh bisa diterima sama masyarakat secara gampang kalau untuk di situnya. Nah, Mas Gandhi, memang mungkin akan ada beberapa kontroversi ya. Bagaimana misalnya karena ini adalah program makan siang gratis, apakah betul-betul dari sisi gizi dan menu yang diberikan kepada anak ini betul-betul menu yang sehat dan baik dari sisi kualitas gitu, Mas? Ya, jadi kalau dari sisi gizi dan lain-lainnya mungkin kita nanti mungkin sudah ada beberapa silabusnya ataupun standarnya itu yang akan diterapkan sama secara gitu ya, nasional dan juga sama. itu, Mbak, dampaknya untuk masyarakat UMKM itu sangat signifikan, Mbak, karena untuk mungkin kita sekitar berapa sekarang penduduk kita, ada hampir 200 juta ya 270 juta, dan itu kan pemerintah itu mengucurkan langsung ke daerah-daerah dan daerah-daerah itu bisa menyampaikan itu ke UMKM, rumah makan atau apa yang ada di sana, itu kan pasti lebih dampaknya luas, Mbak. Secara ekonomi masyarakat juga. Betul. Artinya banyak sekali yang stimulus yang juga mempengaruhi tidak sekedar untuk anak Indonesia kita yang akan pintar karena gizi yang baik, tapi juga ibu-ibu, rumah-rumah, warung-warung rumahan dan catering-catering bisa semakin maju gitu ya. Jadi memang itu dampaknya memang signifikan untuk masyarakat Indonesia, walaupun itu cuma dalam satu program ya, makan siang gratis, tapi dari segi menyiapkannya, dari segi sayur-mayurnya, terus dari dari masaknya, untuk ininya itu kan semuanya kan rantai pasokannya dan lain-lainnya itu kan memang dampaknya luas, Mbak, untuk masyarakat Indonesia. Mungkin ini salah satu penyerapan yang mungkin lebih signifikan nantinya. Dan saya rasa mungkin dari segi standar untuk gizinya pasti kita akan jaga, mutu dan lain-lainnya kita berharap. Apalagi Pak Prabowo dan Gibran ini orangnya memang sangat detail, Mbak. Dan serius ya. Serius dalam melakukan kajian dan lain-lain. Dan ini mungkin sudah jadi solusi terbaik untuk 2024 dengan program-program atau hal-hal yang memang masuk akal dan diterima masyarakat, responnya positif. Ini yang bisa kita lakukan untuk 2024 mendatang, Mbak. Mas Gandhi, bagaimana memastikan nih, Mas? Tadi kita udah bicara bahwa akan ada silabus dan akan itu dijaga. Ada tadi Bapak Prabowo dan Mas Gibran akan serius dan apakah ada semacam penegakan atau pengawasan yang ketat gitu ya, atau dibentuk satgas khusus gitu ya, untuk memastikan bahwa tidak terjadi misalnya tidak terjadi di beberapa daerah, misalnya ternyata pernah kan kita menerima kasus misalnya seperti di Depok waktu itu yang katanya gizi anak, tapi ternyata menunya misalnya tidak seperti yang diharapkan gitu. Nah, bagaimana tim ini nanti memastikan agar seluruh anak itu mendapatkan kualitas yang sama, Mas, dari sisi pemenuhan gizi yang baik tadi, Mas? Oke, itu mungkin dari segi nasionalnya, Mbak, skup nasionalnya kita punya Kementerian Kesehatan. Oke. Dan itu di bawah Kementerian Kesehatan ya? Mungkin salah satunya karena yang rencana situnya ya. Nah, juga
mungkin nanti di 2024 itu dari Partai Gerindra itu mempunyai para legislatifnya di tingkat nasional, provinsi, dan juga di tingkat kota ataupun kabupaten, dia menjadi bagian untuk mengawasi, implementasi tersebut. betul, jadi mengawasi program-program ini bisa berjalan dengan baik. Karena kita tahu bersama bahwa tugas dari legislatif atau anggota DPRD atau DPR itu dia mempunyai fungsi-fungsi yang kita tahu, ada fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan juga budgeting. Nah, di sini bagaimana kita punya fungsi pengawasan nantinya di tingkat kota maupun kabupaten itu, dia bisa mengawasi, Mbak. Dinas-dinas, khususnya dinas yang ada di tingkat paling bawah, penggunaan anggaran yang ada, termasuk juga dengan pengawasan mutu-mutu yang ada, ya kan? Ini yang saya rasa itu bisa dilakukan oleh kami kalau memang nanti kita terpilih mewakili dari Partai Gerindra untuk di Kecamatan Pondok Aren, saya akan ikut serta mengawasi anggaran ataupun mutu yang ada dikeluarkan dari Dinas Pemkot Kota Tangsel. Jadi kurang lebih saya bisa menyabarkan bahwa selain di tingkat nasional ada Kementerian Kesehatan ataupun ada inspektorat nanti yang bakal atau satgas yang akan mengawasi program tersebut, kami juga nanti di tingkat legislatif di provinsi, nasional maupun kabupaten kita juga akan aware. Kita akan mengawasi program ini bisa berjalan sesuai dengan anggaran maupun mutu dan sampai dengan kebutuhannya di masyarakat. Baik. Di sekolah-sekolah atau madrasah yang ada, Mbak. Baik, Mas Virgandi, saya masih akan bertanya kepada Mas Virgandi, tapi kita akan break dulu sebentar. Pemirsa, laporan pemilu akan kembali setelah yang berikut ini. Tetaplah di laporan pemilu. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saya akan melanjutkan dialog saya dengan calon legislatif dari wilayah Tangerang Selatan, Mas Virgandi Prayudantoro dari Partai Gerindra. Mas Gandi, tadi kita sudah membahas terkait program makan siang gratis dan susunya akan berlangsung di seluruh Indonesia. Betul. Nah, Mas Virgandi selaku calon legislatif dari wilayah Tangerang Selatan, yang kita tahu adalah sudah kota besar gitu ya, sejauh mana fokus-fokus dari Mas Virgandi terkait wilayah yang sekarang sedang Mas Virgandi janjikan untuk Mas Virgandi mengabdi dan bangun gitu. Oke, jadi kalau untuk di Tangerang Selatan itu kita secara keseluruhannya ada 7 kecamatan yang ada di sana. Dan saya mendapat petugasan dari partai untuk berjuang di salah satu kecamatan yang ada di sana, yaitu Kecamatan Pondok Aren. Nah, di Kecamatan Pondok Aren itu, Mbak Eli, itu ada 11 kelurahan di sana. 11 kelurahan yang mencangkupi di Kecamatan Pondok Aren. Jadi selama saya mendapatkan penugasan itu di pemilu kali ini, saya sudah bertemu dengan masyarakat-masyarakat yang ada di 11 kelurahan yang ada di Kecamatan Pondok Aren. Dan itu saya menyerap aspirasi-aspirasinya, Mbak. Itu kurang lebih terkait permasalahan kesehatan, pendidikan, dan juga permasalahan lapangan kerja. Jadi, dan juga permasalahan stunting untuk di kota Tangerang Selatan itu memang agak cukup tidak terlalu signifikan, karena tapi Tangsel sudah kota besar ya. Betul. Jadi karena dia salah satu penyangga di ibu kota, tapi masih ada sekitar 1%, itu kurang lebih sekitar 113.000 bayi balita yang memang dalam stunting atau gizi buruk. Ini jadi tantangan kita bagaimana ini bisa lebih baik lagi ke depannya, mengurangi dari kasus stunting. Memang dari yang ada kita lihat dari pemerintah kota Tangsel juga sudah aktif dalam mensosialisasikan, dan juga kita dari Partai Gerindra juga aktif untuk turun ke masyarakat untuk mensosialisasikan dan juga memberikan stimulan-stimulan kepada masyarakat seperti apa stunting ini kita coba selesaikan di 2024 atau dari sekarang, Mbak. Iya.
Pastinya isu kesehatan memang isu cukup artinya paling tinggi ya biasanya Betul. di seluruh wilayah ya. Betul. Dan tadi saya melihat Mas Virganti melakukan pengobatan gratis dan Betul. lain-lain. Dan itu terlihat sangat dibutuhkan oleh masyarakat ya. Memang kita lihat bersama, kan kita kalau di kota penyangga itu kan ada yang dia ada beberapa tipe ya Mbak ya. Betul. Ada yang dia campuran, maksudnya campuran di situ dia ada di perkampungan dan komplek, ada juga yang komplek, ada yang Oh, perkampungan. wilayahnya ya. Ya, jadi memang kalau dia memang tinggalnya itu di komplek yang dia sudah ada apa namanya Fasilitas kesehatan. fasum dan lain-lain itu memang dia rutin Mbak. Oke. Dia rutin melakukan kegiatan seperti posyandu dan juga posbindu untuk apa namanya lansia. Nah kemarin itu kita bikin di salah satu titik ada di Kelurahan Ponokarya yang dia perkampungan, yang secara Akses menuju ke fasilitas Betul. kesehatan itu cukup tidak dijangkau dengan cepat gitu. betul. Jadi memang kita Jauh gitu ya? cukup jauh. Masyarakat ini kan mungkin banyak hal faktor-faktor Mbak. Betul. Faktor-faktor yang mungkin kita jadi evaluasi kita bersama terkait mungkin kalau dia datang ke puskesmas atau ke nama itu waktunya lama. Betul. Terus butuh transport dan lain-lain, kita Sehingga mendekat ke mereka. Kita itu coba mereka jemput lebih- bola. Mereka lebih antusias jemput bola. betul Itu menarik, Mas kita Gani. jemput bola karena memang kita juga di pengobatan gratis itu Bailey kita juga bekerja sama dengan badan kesehatan yang dipunyai Partai Gerindra, Oke. yaitu Kesira Kesehatan Indonesia Raya. Kita coba berkolaborasi dengan badan otonom yang punya Partai Gerindra karena tujuannya kita sama, bagaimana kita meningkatkan kesehatan atau kita menjaga kesehatan masyarakat itu lebih cepat. Oke. Kita lebih preventif lagi, kesehatan dari masyarakat itu bisa kita cegah, kita bisa antisipasi lebih. Termasuk ini ya Mas Gani, tadi yang Mas Gani sampaikan ya, dengan jemput bola ini tadinya mereka tidak terlalu aware sama Betul. kesehatannya gitu ya, sementara begitu dijemput bola datang mereka jadi peduli gitu ya Betul. dengan kondisi kesehatan atau Iya. biasanya mereka abai gitu ya kondisi kesehatan mereka gitu ya Mas Gani ya. Betul, karena memang Mbak, kita ini mungkin kita ngerasa badan kita sehat Mbak, Iya, iya. tapi ternyata kolesterol kita, gula darah Iya, kita. ya, hal-hal yang tadi Ya. itu memang rutin tapi kadang disepelekan oleh Betul. masyarakat. Dengan Mas Gandhi datang ke mereka jadi tahu gitu ya kondisi kesehatan mereka dan Iya. bisa diantisipasi lebih cepat gitu ya. Betul, karena memang sebenarnya program ini juga jadi bagian dari Rutin gitu rutin yang ada Ada dan tidak ada kampanye seperti sekarang betul. ini. Dan kita memang Pak Prabowo itu dari dulu sudah menyiapkan badan otonom yaitu Kesira Kesehatan Indonesia Raya dan juga ada kegiatan dokling yang dilakukan secara rutin melalui Prabowo Menyapa itu sudah kita lakukan. Jadi memang hal-hal yang seperti ini nih yang perlu kita sosialisasikan bahwa Pak Prabowo dan juga Mas Gibran itu sangat aware dengan masyarakat yang ada saat ini, Mbak. Mas Gandhi ini kan menarik ya soal pemenuhan susu. Ya. Nah, dari bagian tadi makan lalu susu, ada datakah dari Mas Gandhi dan Gerindra misalnya atau dari paslon nomor urut 2 melihat bahwa ternyata anak-anak kita, anak-anak Indonesia itu minum susunya misalnya kesempatan atau kepedulian kepada anak-anak kita untuk minum susu itu masih belum tinggi atau seperti apa, Mas? Terkait susu ini Mbak, memang kan kita melihat ya, mungkin kalau kita ngambil secara general bahwa mungkin dari segi pendapatan per kapita ya negara kita itu kan mungkin masih banyak masyarakat itu yang menengah ke bawah, ya kan? Jadi dia punya pemikiran. Yang penting Jangankan makan dulu ya. betul, jangankan Boro-boro mau untuk beli susu ya, betul, Mas Gandhi ya. jangankan untuk membeli susu, untuk Betul. makan hariannya Yang penting itu, untuk- ya, memenuhi itu untuk kenyang aja. betul. Apalagi mungkin kan kita bisa ngelihat. Nah ini butuh ada stimulan, butuh ada dari pemerintah untuk mengambil tindakan bagaimana masa depan anak-anak generasi muda, anak-anak kita ke depannya itu bisa lebih dari stunting. Iya, Nah, iya. itu dengan Bagian kita dari memberikan program tersebut ya. betul dari program yang Makan ada gizi ini. baik tadi ya. Betul gizi ini. Karena kita tahu sendiri tadi Mbak, kita mungkin daripada beli susu lebih baik dia beli makan. Betul. Berarti memprihatinkan ya Mas ya melihat data bahwa ternyata sebagian besar anak-anak kita itu ya minum susu itu mungkin bisa dihitung dengan jari kapan dia bisa minum susu gitu ya Mas. Betul. Jadi ini yang yang kita coba
jelaskan bahwa program ini bukan program yang mengada-ngada, program yang disampaikan Pak Prabowo, anggarannya ada, tujuannya ada, goalsnya ada, dan impact-nya untuk kita bersama, khususnya untuk masyarakat generasi muda itu lebih bagus lagi ke depannya, Mbak. Ya, untuk kita bersaing di ASEAN, di tingkat nasional. Nah, kita butuh generasi muda kita yang memang capable untuk ke depannya, Mbak. Karena contoh sukses sudah ada tadi di 79 negara. Betul. Dan dana yang digelontorkan jika nanti Pak Prabowo dan Gibran terpilih 450 triliun, di mana dana tersebut tidak main-main. Artinya Betul. program ini tidak main-main ya Mas ya? Program ini memang tidak main-main dan sudah dicanangkan dan sudah diantisipasi, termasuk juga tujuannya mungkin kita wujudkannya sampai 2045, Mbak. Oke. di Terima Indonesia. kasih Mas Firgandi Makasih sudah banyak. bersedia hadir di Makasih banyak. Studio Garuda TV. Sukses untuk perjuangannya. Siap, terima kasih Terima banyak kasih, Mas untuk Firgandi. Garuda TV dan teman-teman redaksi laporan. Selamat Pemilu. berjuang Mas Firgandi. Terima kasih. Ya, oke. Gibran kembali memperjelas program makan siang gratis adalah investasi menuju Indonesia Emas. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah di Laporan Pemilu.